wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Asmanudiana dengan NPM 25393 dari kelas J. Saya akan mempresentasikan pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila. Dahuluan, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihargai. Namun, perbedaan juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi oleh sikap toleransi dan saling menghormati. Oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat diperlukan sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang rukun dan harmonis dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 1. Latar belakang pendidikan multikultural. Sebagai negara multikultural, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial. Dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai persatuan dan toleransi sejak dini. Pendidikan multikultural hadir untuk mengajarkan peserta didik agar mampu hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang menekankan pada pengakuan, penerimaan, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, suku, ras, dan latar belakang sosial. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan sikap adil, demokratis, dan beradab, serta menolak segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. 3. Tujuan pendidikan multikultural. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah membentuk individu yang 1. Memiliki sikap toleran dan saling menghargai, 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, 3. Mampu hidup berdampingan dalam keberagaman, 4. Memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa. Dengan demikian, pendidikan multikultural berperan penting dalam membangun karakter bangsa yang kuat. 4. Pancasila sebagai landasan pendidikan. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat relevan dengan konsep pendidikan multikultural. Pancasila mengajarkan persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi, yang semuanya merupakan prinsip utama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. 5. Nilai-nilai multikultural dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan sikap saling menghormati antar umat, keberagaman dan menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan derajat, dan perlakuan adil tanpa memandang perbedaan latar belakang. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mendorong persatuan dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika, serta menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah perbedaan budaya dan suku. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan nilai demokrasi, dialog, dan musyawarah dengan menghargai perbedaan pendapat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan keadilan dan pemerhatian hak serta kesempatan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Implementasi di lingkungan kampus. Pendidikan multikultural di lingkungan kampus dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Antara lain, 1. Proses pembelajaran yang inklusif dan menghargai keberagaman latar belakang mahasiswa. 2. Diskusi dan kerja kelompok yang melibatkan mahasiswa dari berbagai suku, agama, dan budaya. 3. Penanaman nilai toleransi, saling menghormati, dan kebebasan berpendapat. 5. Kegiatan kemahasiswaan, organisasi kampus, serta acara budaya yang memperkuat kebersamaan. Kampus menjadi ruang strategis dalam membentuk mahasiswa yang memiliki sikap terbuka, kritis, dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari nilai Pancasila. Peran dosen dan mahasiswa. Peran dosen, 1. Menjadi teladan dalam bersikap adil, demokratis, dan toleran. 2. Menciptakan suasana pembelajaran yang menghargai perbedaan pendapat. 3. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila
dan multikulturalisme dalam perkuliahan. Peran mahasiswa menghargai perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial. 2. Bersikap terbuka, empati, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 3. Menjaga persatuan dan kerukunan di lingkungan kampus. Kerjasama antara dosen dan mahasiswa yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan multikultural yang efektif di perguruan tinggi. Dampak positif pendidikan multikultural di kampus. Sebagai multikultural berbasis Pancasila di lingkungan kampus memberikan berbagai dampak positif, antara lain 1. Mengurangi sikap intoleransi dan diskriminasi antar mahasiswa. 2. Menciptakan suasana kampus yang harmonis dan kondusif. 3. Memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan. 4. Membentuk mahasiswa yang berkarakter Pancasila dan siap hidup di masyarakat multikultural. Hal ini menjadikan kampus sebagai tempat lahirnya generasi intelektual yang berwawasan kebangsaan. Kesimpulannya, pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila di lingkungan kampus merupakan upaya penting dalam membentuk mahasiswa yang toleran, adil, dan menghargai keberagaman dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akademik dan sosial. Mahasiswa diharapkan mampu hidup berdampingan secara damai serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun bangsa Indonesia yang bersatu, adil, dan sejahtera.